Assalamualaikum teman-teman hebat kelas 5. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Masih semangat dan tetap ceria kan teman-teman? Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, membandingkan hubungan antar makhluk hidup, membuat kesimpulan mengenai hubungan khas makhluk hidup, menemukan kosakata yang ada dalam teks bacaan, menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran, serta membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Saling kebergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita akan belajar hubungan khas antar makhluk hidup serta saling kebergantungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Teman-teman, makhluk hidup di bumi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan lingkungannya. Dalam suatu lingkungan, terjadi hubungan saling kebergantungan antar makhluk hidup yang ada di dalamnya, serta hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya antara kupu-kupu dan tanaman bunga. Tanaman bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapatkan sari bunga dari tanaman. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang satu mendapat keuntungan dan yang lain dirugikan, seperti hubungan antara nyamuk dengan manusia. Simbiosis komensalisme adalah hubungan satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan, seperti hubungan antara ikan hiu dan ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Nah teman-teman, perhatikan teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam video ini. Saling kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan ditunjukkan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut. Rantai makanan adalah urutan proses makan-dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Perhatikan gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini. Dalam teks rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita bisa belajar menemukan kosakata yang berkaitan dengan ekosistem. Tentukan pikiran pokok paragrafnya dan belajarlah untuk membuat peta pikiran agar kita lebih memahami teks tersebut. Nah teman-teman, berikut ini ada gambar beberapa makhluk hidup yang bisa kita buat menjadi poster jaring-jaring makanan agar kita lebih memahami tentang jaring-jaring makanan. Teman-teman, mari kita saling menjaga dan melestarikan kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, karena kita tidak dapat hidup sendiri tanpa keberadaan makhluk hidup yang lain. Terima kasih teman-teman.